Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hidayat, NIM 1814030006. Baiklah, saya dari Pemakalah kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian, Tujuan, Fungsi, Ruang Lingkup, serta Sasaran Evaluasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu fungsi evaluasi dan juga ruang lingkup evaluasi pendidikan. Yang pertama, fungsi evaluasi. Aktivitas evaluasi juga memiliki beberapa fungsi yang bermanfaat bagi para pihak yang melakukan evaluasi. Adapun beberapa fungsi evaluasi ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi selektif. Fungsi selektif ialah fungsi yang bisa menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya saja dapat menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang di dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya saja untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkannya di sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya saja untuk mengetahui posisi terbaik seorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi ini dapat berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk kode yang dipakai, metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Adapun jenis-jenis evaluasi. Menurut waktu pelaksanaannya, evaluasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ialah evaluasi yang dijalankan saat pelaksanaan dan fokus pada program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu sumatif, yaitu evaluasi yang ditetapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas setelah usai dilakukan. Evaluasi ini juga memiliki tujuan dalam penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi sumatif ini meliputi pencapaian prioritas, pelaksanaan atau kegiatan prioritas. Kemudian berdasarkan tujuannya, maka evaluasi dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya evaluasi formulasi. Yang pertama, yaitu evaluasi yang dapat dilakukan dengan mengkaji kembali formulasi apakah formulasi terkait dengan penyusunan kebijakan maupun kegiatan telah disusun dengan metode yang sesuai. Yang kedua, jenis evaluasi proses, ialah evaluasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan prioritas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, yaitu kegiatan evaluasi biaya, adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui apakah biaya prioritas dalam rangka pencapaian tujuan telah ditetapkan. Yang keempat yaitu evaluasi dampak, merupakan suatu evaluasi yang dapat mengkaji terkait pengaruh dan kebermanfaatan yang diberikan dari program prioritas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian adapun ruang lingkup evaluasi pendidikan, yaitu ruang lingkup evaluasi pendidikan berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Mengingat begitu luasnya cakupan bidang pendidikan, dapat diidentifikasi ke dalam 3 cakupan penting, yaitu evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Hal ini sesuai dengan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal maupun non-formal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang berkegiatannya berada dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Kemudian evaluasi program mencakup bahasan yang lebih luas, yaitu dimulai dari evaluasi kurikulum,
sampai evaluasi program dalam suatu bidang studi termasuk dalamnya program implementasi program dan efektivitas program. Evaluasi sistem merupakan evaluasi yang bidang pelaksananya paling luas. Macam-macam kegiatan yang termasuk evaluasi sistem diantaranya evaluasi diri, evaluasi internal, evaluasi eksternal, dan evaluasi kelembagaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lembaga tersebut. Yang dicontohkan adalah evaluasi akreditasi lembaga pendidikan. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Zainal Arifin pada tahun 2010 membagi ruang lingkup evaluasi pembelajaran ke dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan. Hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan. Adapun rincian domain tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu domain kognitif atau cognitive domain. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis atau analisis, sintesis atau synthesis, evaluasi evaluation yang akan dibahas pada bab berikutnya. Yang kedua yaitu ada domain efektif atau effective domain. Domain efektif terdiri dari 4 jenjang kemauan yaitu menerima atau receiving, menanggapi atau menjawab yaitu responding, menilai yaitu valuing, organisasi atau organization. Yang keempat, jenjang tersebut juga akan dibahas pada bab selanjutnya. Ketiga yaitu ada domain psikomotor atau psikomotor domain. Berbeda dengan kedua domain sebelumnya, domain ini lebih menekankan pada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai. Ketiga yaitu domain psikomotor atau psikomotor domain. Berbeda dengan kedua domain sebelumnya, domain ini lebih menekankan pada kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, bukan pada jenjang-jenjangnya. Yang keempat yaitu neuromuscular coordination, meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandengkan, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi program pengajaran. Evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap pembelajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, kemudian metode pembelajaran yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang pertama ada sikap dan kebiasaan, motivasi, minat, bakat, yang meliputi bagaimana sikap siswa terhadap guru, mata pelajaran, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap bahan pelajaran. Yang ketiga kecerdasan yang meliputi apakah siswa sampai taraf yang tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelajaran. Yang keempat perkembangan jasmani atau kesehatan, dan yang kelima itu keterampilan. Baiklah, itulah materi makalah dari kelompok 7 yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.